Bismillah, Assalamualaikum. Sebuah kisah dari Swita Kartika, Bujukan dalam Bisikan. Buat teman-teman yang pengen tahu tulisan apa yang beliau post di akun Wattpadnya, teman-teman bisa kunjungi ke akun Wattpadnya. Linknya ada di deskripsi. Dan ini dia selengkapnya, Bujukan dalam Bisikan. Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tahun 1994. Ayah meninggal di hari kelulusan SMA-ku. Berat rasanya, mengingat ayah adalah satu-satunya pemikul beban keluarga. Ibu yang sakit-sakitan jelas tak punya kuasa untuk meneruskan tanggung jawab mendiang belahan jiwanya. Sebagai anak pertama laki-laki, tongkat estafet itu kini berpindah ke tanganku, meski harus ku genggam dengan tangan terbata. Mimpiku untuk melanjutkan belajar di bangku kuliah pun pupus sudah. Kini, 3 bulan setelah kematian ayah, aku terpaksa harus menapaki dunia kerja berbekal keterampilan yang sama sekali tak pernah kumiliki. Di rumah, 2 adikku yang masih sekolah amat bergantung pada keberhasilan nasibku. Ditambah dengan buruknya kondisi ibu, tanggung jawab itu semakin berat rasa. Di hari pemakaman ayah, aku dikenalkan dengan Pak Sumar, kolega ayah yang bekerja di Perum Kereta Api, badan usaha yang menaungi perkereta apian. Oleh bantuan beliau, aku bisa masuk sebagai staf administrasi stasiun dan mendapatkan sedikit penghasilan dari sana. Namun, keping rupiah yang kuterima jauh dari cukup. Untuk sekedar menopang biaya keseharianku pun masih tertatih-tatih. Sebagai pegawai baru, kujalani rutinitasku menyalin laporan dan membuatkan kopi untuk staf senior lain, yang mana pekerjaan itu jauh dari yang kuinginkan. Sadar akan minimnya uang yang kuterima, aku memilih untuk tinggal di mes belakang stasiun. Tinggal beramai-ramai dengan keluarga staf perkeretaapian lain yang belum genap ku kenal semua. Namun, di antara semua penghuni mes yang ada, Bu Asri dan anak balitanya yang bernama Bangun yang paling dekat denganku. Suami Bu Astri, Pak Wawan, bekerja sebagai pegawai reparasi. Hampir 3 minggu tinggal di sini, beratnya beban hidupku belum juga terurai. Malam itu, di malam minggu yang sepi, aku merenung di pojok utara area pemukiman staf. Di hadapanku, jalur rel besi yang terpakai meliuk-liuk dan berakhir pada kegelapan. Gerbong-gerbong usang berserakan tak menentu di atasnya, ditumbuhi semak tinggi, membubuhkan nuansa yang lain tiap malam menjelang. Namun dalam kesepian malam itu, aku justru merasa tenang. Lamunanku mengembara, membayangkan keluarga di rumah yang kini mungkin tengah hidup apa adanya dengan sisa uang tabungan ayah. Memikirkan nasib adik-adikku yang masih sekolah dan kondisi ibu yang buruk saat aku pergi kemari, kian menambah kemurungan di hatiku. Pada saat mataku kosong menerawang ke seberang, sebutir batu terlempar ke bawah kakiku. Aku pun tersadar. Mataku nyala siaga, mengedar semampunya ke arah depan. Lalu aku tertegun. Dalam keremangan sisa cahaya, aku melihat anak lelaki kecil berpakaian longgar dan kumal berdiri di sana. Kepalanya nyaris pelontos. Tubuhnya yang kurus menyaru dengan semak belukar di belakangnya, menenggelamkannya nyaris menyerupai siluet. "Tolong ambilkan, Mas." Suara yang cempreng mengagetkanku. Ada jeda sesaat sebelum aku menyadari permintaannya. Tanpa berpikir, aku melompat turun dan mendarat di atas tanah berbatu, lalu mencomot kerikil yang tadi dilemparkannya. Ia masih menunggu saat aku mengangkat batu kecil itu. Begitu kulemparkan, batu itu mendarat di bawah kakinya. Ia bergeming. Sepertinya dia cuma anak jalanan yang suka nongkrong di sekitaran stasiun. Banyak anak-anak yang sosoknya menyerupai dirinya, anak-anak yang terbuang. Begitu keheningan tercipta, ia membungkuk dan kembali memungut sembarang batu di sela kakinya, lalu melemparkannya ke arahku. Batu kecil itu kembali mendarat di sekitar kakiku. "Tolong, ambilkan batunya lagi," serunya. Aku mengernyit keheranan. Ia sedang mempermainkanku rupanya. Enggan menanggapi, aku pun berbalik arah dan kembali duduk kegundukan renunganku semula. Tepat ketika aku daratkan pantatku di sana,
Tubuhku nyaris terlonjak ke belakang. Anak berkepala gundul itu kini berdiri di depanku. "Mas, ambilkan batunya." Suaranya merintih nyaris mengiba. Kaget dan kesal aku berdiri menghardiknya. "Ngapain sih kamu? Ganggu saya saja." "Tolong ambilkan batunya, Mas." Ia seolah tak menghiraukan kekesalanku. Dan itu membuatku makin kesal. Aku pun membungkuk asal mengambil sembarang batu, lalu memindahkannya ke genggaman anak itu. Punggung tangannya terasa begitu dingin. Entah karena pengaruh cuaca malam atau ada alasan lain, aku tak peduli. Begitu batu itu sudah tergenggam di tangannya, aku pun berbalik arah meninggalkan tempat itu. Seiring langkahku bawa pergi, terlihat bayangnya masih berdiri mematung di sana, mengantarku dengan kebisuan yang amat ganjil. Anak yang aneh. Di sisi lain, Senin pagi, Mas Parto menghampiriku di ruang belakang dekat dapur. Ia juga sepertiku, sama-sama pegawai baru, namun usianya jauh lebih tua. "Judi nomor?" tanyaku heran. Di tangan kananku, segelas kopi panas kutahan bagian mulutnya dengan 3 jari. Ia mendekat sambil berbisik, "Kita kan gajinya gak seberapa, Ci. Daripada ngenes makan kerupuk sama nasi terus, mending seperempatnya kita beliin nomor. Togel, udah pasti dapet lah. Apalagi minimal beli 2 angka." Aku diam menimbang-nimbang. Memang sudah lama aku dengar kalau pegawai kecil berumka as ini hobi beli nomor di bandar judi buat uang bulanan tambahan. Kabarnya di pasar belakang stasiun ada bandar khusus yang jualan. Tapi kadang kita juga bisa titip ke salah satu pegawai untuk sekedar iseng. Hasilnya menggiurkan juga. Pernah sesekali kulihat penghuni mes pesta-pesta setelah 3 angka bidiknya keluar. Perihal perjudian kecil-kecilan ini sudah rahasia umum. "Gimana ya, Mas? Aku ndak enak sama ibuku," tandasku santun. "Ya, Ci. Justru ini bisa membuat membantu ibu kamu di rumah. Kita semua saling tahulah penghasilan kita sekecil apa. Ini kan cuma iseng, untung-untungan, rugi ndak seberapa. Kalau untung bisa buat tambahan dana." Bujuk rayu Mas Parto terpaksa berakhir saat Pak Kepala Bagian masuk ruangan. Namun siang itu aku terbujuk. Kutitipkan 2 keping ratusan pada Mas Parto untuk membelanjakan angka 7 dan 6 untuk 2 nomor. Senja telah merapat. Gontai aku melenggang pulang menuju ke arah mes, melewati koridor yang terbentuk oleh tembok bagian belakang 2 bangunan. Ketika kesadaranku nyaris paruh terbelah ke alam lamunan, langkahku terhenti ketika secuil kerikil jatuh tepat di hadapanku. Sontak aku pun menengadah, dan betapa kagetnya ketika aku melihat anak kecil berkepala gundul yang kutemui di dekat gudang gerbang belakang beberapa malam lalu. Ia berjongkok di tepi atap genteng bangunan di atas kananku, memandangiku dengan polos. Di belakangnya, langit memerah bagai darah tumpah. Aku merinding sesaat. "Lempar balik batunya, Mas!" ia berseru, menggema di lorong koridor. Di tengah keganjilan itu, kuambil saja batu itu dan melemparkannya dengan asal ke arah anak itu. Untung tidak sampai kena. Kerikil itu dibiarkannya menggelinding ke sisi genteng belakang, diiringi bunyi berkelotak. Ia terlihat mengambil sesuatu, lalu menggelindingkannya ke sisi miring genteng di hadapannya. Benda itu berdebam di atas tanah, tak jauh dari tempatku berdiri. Sebuah kepala boneka yang rusak. "Mau apa lagi dia?" "Tolong injak kepala bonekanya, Mas," serunya lagi dari atas sana. Mulai dilanda ketakutan, aku pun berjalan seraya menginjak kepala boneka rusak itu. Ada dorongan rasa takut saat aku melakukannya. Usai kepala boneka itu kuinjak kuat-kuat, ia berseru lagi dari atas. Suaranya masuk ke gendang telingaku tanpa ku menoleh. "Yang keluar angka 5 dan 4. Sekonyong-konyong aku berhenti. Kala aku mendongak, anak itu sudah tak ada. Lantas aku pun bertanya-tanya dalam batin. 5 dan 4? Apakah ia sedang membicarakan nomor judi? Belum juga jawaban ku dapatkan. Aku sudah terburu-buru kabur dari sana. Di sisi lain, Selasa pagi,
aku berangkat dengan kekosongan jiwa yang sama. Di bilik kecil fotokopi samping stasiun, Mas Prapto berjalan melipir dinding kantor mendekatiku. Dari sudut bibirnya, ia berbisik, "Nomormu gak keluar, Ci. Maaf ya. Mau coba lagi." Sedikit kecewa, kurapihkan tumpukan kertas di hadapanku sambil menggeleng. "Ya sudah, memang bukan rezeki saya, Mas. Lain kali saja." Ia mengangguk, lalu kabur ke tempat kemunculannya semula. Tepat sebelum sosoknya menghilang, aku berseru, "Memangnya yang keluar berapa, Mas?" Dari balik dinding ia menjawab, 54. Jantungku berdegup. Seketika mataku membelalak terkaget. Anak berkepala botak itu benar. Kemarin kukira ia hanya iseng bicara. Ternyata ucapannya adalah ramalan. Sore itu aku berlari melewati jalur yang sama menuju kembali ke mes. Betapa kecewanya saat tak kutemui dia ada di sana. Anak berkepala botak itu. Lesu, aku pun melangkah pulang ke bilik kamarku yang kecil. Di tangga mes, nampak kulihat Bu Asri sedang menyuapi Bangun, anak balita yang wajahnya dipenuhi bubuk bedak putih. "Mas, tadi ada kiriman surat dari Ibu di kampung. Suratnya saya selipkan di bawah pintu kamar ya." Aku mengangguk. "Terima kasih Bu Asri." Tiap kali mendengar kabar dapat kiriman surat, aku langsung terenyuh. Rasa sedih selalu hadir mendahului, mengingatkanku pada kondisi keluarga di rumah. Malam itu selepas Isya, aku duduk menyendiri di jendela mes membaca surat dari ibu. Dari semua cerita tentang kondisi rumah yang memburuk, sebenarnya ibu hanya rindu. Dan sebagai anak pertama yang paling dekat dengannya, kerinduan itu terasa sekali dalam goresan surat itu. Kepiluanku kian meraja saat menyadari bahwa aku belum bisa mengirimi apapun ke rumah selain doa dan surat balasan. Dikala aku mulai tenggelam dalam perasaan, tubuhku nyaris terlempar keluar jendela saat sesuatu yang gelap jatuh di atas pahaku. Benda itu segera terpelanting di lantai kamar dengan suara berdebam. Dengan perasaan takut, ku dekati sesuatu yang masih terlihat bergerak-gerak di sana. Betapa terkejutnya aku saat melihat seekor burung gagak mengejang di lantai kamarku. Kedua matanya tercongkel. Darah membanjiri punggung lantai ubin kamar. Aku pun refleks melongok ke balik jendela, ke arah munculnya bangkai gagak itu. Di bawah mes, di lahan kosong yang ditumbuhi semak, anak berkepala gundul itu berdiri mematung. Raut wajahnya yang begitu datar membuat bulu kuduku berdiri. "Tolong dikuburkan, Mas," serunya parau. Sempat terasa ada sensasi raungan gagak dalam teriakan anak itu. Dengan gesit, kubungkus gagak itu dengan kaos kumal yang sudah kujadikan keset. Begitu sampai di bawah, tepat di seberang jendela kamarku, di lantai 2, aku berdiri mematung. Anak itu sudah tidak ada. Ada daya magis yang mendorongku untuk menuruti perintahnya. Dengan pecahan batu sisa pembuatan pondasi bangunan, aku gali tanah di sekitar situ. Lalu kukuburkan gagak yang telah menjelma jadi bangkai bersama kaos kumalku. Begitu nisan batu kutancapkan, anak itu muncul begitu saja dari balik semak di samping belakang. Ia berkata lirih, nyaris menyerupai bisikan, "Yang keluar 28." Bersamaan dengan berakhirnya ucapan itu, lampu penerang di sebelah kananku mati. Aku berdiri mematung di sana, bercucuran keringat, entah karena usai lelah menggali atau karena dirundung ketakutan. Begitu lampu kembali menyala, sosok anak itu menghilang. Di sisi lain, aku berlari tergopoh mengejar Mas Parto yang tengah menyeberang peron Rebo sore itu. Sejalan dengan menyerahkan 2 lembar ratusan merah, aku berkata terengah, "Aduh, nomor 2 sama 8 ya Mas, titip." Ia berlalu begitu saja usai menerima uang itu sembari tersenyum melambai. Pengumuman judi nomor biasanya akan keluar pagi hari sekitar jam 6 di tempat mangkal tukang becak di depan stasiun. Pagi-pagi benar, para pembeli nomor akan menunggu harap-harap cemas di sekitaran pangkalan. Angka yang keluar katanya akan ditulis di selembar kertas berkas kalender
ditempel di kaca depan bis Santoso yang melintas di jalan depan stasiun. Sebuah sistem broadcast yang penuh rahasia dan mendebarkan. Berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya, Kamis itu aku sengaja ikut berkumpul bersama para tukang becak. Bahkan sebelum matahari fajar benar-benar merangkak naik, tak lebih dari setengah jam menunggu, melintaslah bis besar yang kami nanti-nantikan. Betapa terkejutnya aku melihat 2 angka yang kubeli itu terpampang di kaca depannya. Di antara wajah-wajah kecewa itu, hatiku berbunga. Anak itu benar, 100% akurat. Angka 2 dan 8 keluar sesuai ramalannya. Mas Parto yang mengetahui kabar ini segera menyalamiku dan menanyakan rahasianya. Kebetulan saja kok mas, ya namanya juga judi. Hehehehe. Jelas, jawabanku tak memberikan kepuasan. Kendati disembunyikan, aku tahu Mas Parto hanya tersenyum palsu menyelamatiku. Traktiran makan siang yang kutawarkan kepadanya diterima dengan berat hati. Pasti ia tahu kalau aku menyembunyikan rahasia keberhasilanku menebak angka dengan akurat. Tapi aku kukuh pendirian. Sosok anak berkepala pelontos itu tetap kuselimuti dalam rahasia. Sore menjelang malam, aku pulang dengan hati riang gembira usai menukar uang di bandar belakang pasar. Esok aku akan menemui anak itu lagi untuk menjajal peruntungan angka deret 3. Apapun permintaannya akan kuturuti. Singkat cerita, 2 hari setelahnya aku sendirian datang ke bandar dan kembali membelanjakan uangku nomor deret 2, 7 dan 1. Demikianlah yang kudapat dari bisikan anak itu. Malam sebelumnya, ia kembali muncul di luar jendela saat aku sudah terlelap. Ia memintaku mengikat tali tambang yang tiba-tiba saja dijatuhkan di atas perutku. Ia pergi begitu tali tambang itu kuserahkan padanya. Dan benar saja, 2 angka itu kini keluar di subuh hari itu sesuai bisikannya, 7 dan 1. Sayang, deret 3 angka tidak keluar dari bisikannya, tapi rezeki haram ini sudah sangat-sangat kusyukuri. Minggu demi minggu berlalu, aku pun makin keranjingan judi nomor. Di lingkungan kerja, keberadaanku mulai tak disukai karena aku merahasiakan sesuatu di balik kesuksesan menebak angka itu. Terlebih aku enggan berbagi rumus, meski dengan senang hati aku bersedia berbagi hasil. Mas Parto jadi orang pertama yang menjauhiku. Kendati makin terkucil, aku sama sekali tak terganggu. Menang judi jauh lebih menggiurkan ketimbang mencemaskan keakraban semacam itu. Di lain sisi, permintaan anak itu makin aneh, tapi untungnya masih sanggup kujalankan. Sekali waktu, ia memintaku membakar pohon pisang di ujung rel mati di utara. Di waktu yang lain, aku diminta menancapkan 13 batang bambu kering di selatan pintu perlintasan dekat pasar burung. Yang terakhir, ia memintaku menyembelih ayam jago hitam yang biasa mencari makan di sekitar warung belakang stasiun. Entah piaraan siapa. Lalu meminum darahnya. Mudah. Dibanding dengan apa yang kudapat, permintaan itu tak seberapa. Aku jadi bisa mengirimi uang untuk ibu dan adik-adik di rumah. Tiap malam minggu tiba, aku bisa pergi cari makan enak. Restoran ayam goreng dekat terminal kini jadi langgananku. Aku kaya, sugih. Bisikan anak itu telah mengantarkan segunduk keberuntungan dalam gelanggang judi nomor yang misterius ini. Malam itu, aku bersumpah akan menuruti semua permintaan anak itu demi kekayaanku. Sore itu, hujan turun deras menandai pergantian musim tahun ini. Langkah kakiku berkecipak di atas tanah tergenang. Sesampainya di mulut gerbang mes, Bu Asri yang tengah bermain dengan bangun menahanku. Mas Haji, ditunggui adiknya mas. Sekarang mereka lagi nunggu di kamar saya tuh. Aku terheran-heran. Adik saya? Nyari saya? Wanita muda itu mengangguk. Namanya Wahyu kan? Masih pakai seragam SMP itu. Ayo, saya antar. Benar saja. Adikku duduk lesu bersila di atas tikar pandan di bilik Bu Asri bersama Pak Wawan. Ia menghambur, memelukku, begitu separuh tubuhku masuk ke dalamnya.
Pak Wawan dan Bu Asri pun menyingkir, membiarkan kami berdua memiliki saat pertemuan itu seutuhnya. Tak lama kemudian, Wahyu bercerita sambil menangis bahwa ia terancam tidak bisa ikut ujian jika uang SPP-nya tak dibayarkan, bahwa ibu sempat jatuh di kamar mandi dan kini menambah biaya perawatannya, bahwa rentenir dari pasar kecamatan mulai sering datang menagih utangan. Semua cerita itu berujung pada satu kesimpulan pilu, bahwa aku harus mengirim uang lebih banyak lagi untuk menjawab deretan permasalahan itu. Malam itu kembali mengantar pulang Wahyu ke peron stasiun untuk pulang ke rumah. Aku tertunduk menangis di dalam kamar. Sedih rasanya dengan segala daya yang ada. Tetap saja bantuanku tak kuasa menyelesaikan masalah. Uang yang kudapat dari judi nomor tak mampu menutup lubang menganga itu. Kendati senja diguyur hujan, malam itu terang benderang purnama memendarkan kanvas langit pekat. Di bilik kamarku yang sempit, aku terbaring dalam haru. Kedatangan adikku sore tadi telah merundungkan duka. Tanggal gajian masih lama, dan aku tak punya pilihan lain selain menempuh jalan haram berjudi lagi untuk menyelesaikan masalah keuangan ini. Dalam bilik pembaringan itu, kudesiskan panggilan pada sang bocah kepala botak. Berulang kali sosoknya kurapalkan. Tanpa sadar, aku mulai menangis mengibah. Dialah satu-satunya harapanku. Tatkala kesedihanku makin dalam menggelayut, tatapanku teralih ke sebuah bayangan di tembok yang terentang di hadapanku. Sontak aku menoleh ke arah jendela dan mendapati anak itu berdiri di sana. Tingginya nyaris tinggi kusen kayu jendela itu. Di belakangnya bulan purnama memancar benderang, melukiskan garis terluar tubuh anak itu dalam pendar menyala, sedang sisa tubuhnya pekat menjadi siluet. Sesuatu yang mengkilap di genggaman tangan kanannya menarik perhatianku. Aku pun mengernyit. Sebilah pisau. Cukup lama aku tertahan dalam geming, tak kuasa mencerna laku apa yang sekiranya hendak ia perbuat kepadaku. Pisau itu, apakah ia ingin membunuhku? Pelan ku atur hembusan nafasku, memandangi sosoknya yang nyaris menutupi jendela tak berkerai itu telah mendebarkan jantung, memumpahkan darah yang mengangkut kengerian ke sekujur badan. Pada saat aku mulai tenggelam dalam segala narasi pembantaian, anak itu menjatuhkan pisaunya di hadapanku. Hening menjeda panjang usai bilah logam itu beradu dengan lantai ubin kelabu. Aku diam, ia pun membatu. Biasanya, setelah sebuah benda dijatuhkan ke arahku, selalu ada instruksi lanjutan yang harus kupatuhi sebelum akhirnya ia membisikkan 1-2 deret angka. Tapi kali ini tidak. Ia tetap berdiri di sana, nyaris tak bernafas. Setelah beberapa menit berlalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia berbalik arah, melompat keluar ke dalam pekatnya malam. Sekonyong-konyong aku bergerak maju, melongokkan tubuhku ke bawah, ke dalam pekatnya belukar yang luput dari terpaan cahaya bulan. Ia menghilang, tanpa suara, tanpa jejak. Sosok bocah berkepala botak itu sirna bersama angin malam. Di sisi lain, hampir 2 hari berlalu, aku belum juga mendapati kehadirannya kembali. Sudah beberapa kesempatan kulewatkan tanpa membeli judi nomor. Tanpa bocoran dari anak itu, aku pasti rugi. Bilah pisau besar itu pun masih tersimpan di laci bilik mesku. Kukunci rapat-rapat dalam seludang kaos hitam yang kupunya. Di lain sisi, hatiku masih belum bisa tenang memikirkan nasib keluarga di rumah. Semakin kupikirkan, semakin sedih rasanya. Kegundahan itu terpancar jelas dari raut mukaku. Bu Asri yang menyadari perubahan ini mulai turut khawatir. Suatu pagi, saat bermain dengan Bangun di depan mes, ia menawarkan pinjaman uang kepadaku. Tawaran itu kutolak secara halus. Aku lebih memilih untuk mengusahakan keberadaan uang itu sendirian, kendati harus menempuh jalan yang tak lazim. Di samping itu, aku enggan membuat repot orang lain yang mungkin sama-sama menderita denganku. Tiba-tiba, perang, bagai disambar petir. Aku menjatuhkan 3 gelas kopi panas yang baru kuaduk di dapur.
Mas Parto membacakan telegram untukku yang berisi pesan singkat tentang kabar darurat dari rumah. Ibuku jatuh di kamar mandi karena serangan jantung. Pada saat telegram itu sampai di telingaku, ibu sudah dibawa ke rumah sakit. Siang itu juga, aku izin berkemas pulang ke mes dalam keadaan panik. Mas Parto pun membantuku memesankan tiket kereta untuk berangkat esok pagi dari stasiun tempatku bekerja. Hujan kembali turun deras. Tubuhku kuyup tak karuan kala menembus tirai air itu. Air mataku luruh seiring laju lariku mendekat ke arah mes. Seketika itu pula, kakiku terhenti mendadak. Anak berkepala pelontos itu berdiri di depanku. Anehnya di tengah derasnya hujan pukul 3 siang itu, ia tetap kering. Tanpa menunggu, ia melangkah mendekat. Di lorong yang gelap oleh mendung itu, hanya ada kami berdua berhadapan. Kini jarak yang terpaut kurang dari 1 meter. Mataku tidak salah. Anak itu memang tidak tersentuh basah. Pupil matanya yang hitam pekat, segelap lubang sumur itu, menatapku tajam. Dikala aku mulai larut dalam pengamatan, suara paraunya terlontar setengah berbisik. Ia bersuara, "Aku bisa menyelamatkan keluargamu." Kakiku melangkah mundur, terperanjat mendengarnya. Bagaimana dia bisa tahu? Di hadapanku ia turut melaju mendekat, menyesuaikan jarak semula. "Dengan satu syarat, kamu harus mau menuruti permintaanku," sambungnya. Aku tercekat. Setelah beberapa hari tak terlihat, ia muncul begitu saja dan menawarkan kata-kata ini. Tapi dengan segala pengetahuan yang tak bisa kuduga dan di tengah sulitnya situasi saat ini, entah mengapa permintaan anak itu begitu menghipnotis. Aku pun mengangguk. Anak itu segera menarik telingaku, lalu berbisik lirih, mengantisipasi gumur hujan yang menderas. Jantungku berpacu tak menentu. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Belum juga penuh kukumpulkan nalarku, anak itu buru-buru berlari ke belakang dan menghilang di telan deru dan derasnya hujan. Aku berdiri kaku membatu, tak kuasa berkata-kata. Sementara itu, pisau dalam genggamanku kutimang-timang. Entah dari mana benda ini berasal. Aku enggan memusingkannya. Bilah logam bermata satu itu memantulkan wajahku yang muram di bawah pendar bohlam kuning temaram. Dari sana aku melihat kegundahan dan ketakutan yang berkawin, melahirkan kebengisan yang mengemuka. Entah apa yang menyihirku, aku seperti terbakar kebencian. Ada amarah tanpa sebab yang kini terpercik. Lama aku berdiri di dalam keremangan itu sendirian, begitu sadar. Di belakangku, sosok anak kecil itu sudah berada di dalam ruangan yang sama. Di luar sana, di balik kerai jendela yang terbuka, purnama masih gagah memancarkan sinarnya. Kami berhadapan dalam hening. Aura anak itu memancar kuat, mengerutkan keberanianku dan mengubahnya jadi ketundukan dalam penghambaan. Jiwaku telah tergadai. Bisikan sore tadi terus menggema di telingaku, beresonansi laksana mantra pembakar hati. Genggamanku menguat. Pisau di tangan kananku siap terhunus. Anak itu bersuara parau memecah kesunyian. "Nyawa dibayar nyawa." Satu ucapan sederhana yang menggetarkan jiwa. "Ibumu akan kuselamatkan, tapi kau harus membayar mahal untuk itu. Setelah ini, kau akan kubuat berkecukupan jika kau terus bersedia menurutiku." Tandasnya, kata-katanya begitu tegas, lugas, dan panas. Selama ini ia sudah banyak menolongku. Ramalan-ramalannya pada judi nomor yang ku ikuti telah menyelamatkan keluargaku. Tanpa dirinya, keluargaku tak akan selamat. Dan kali ini keluargaku akan diselamatkannya sekali lagi. Aku sudah bersumpah akan menuruti semua perintahnya. Naudzubillah min dzalik. Aku pun mengangguk mantap. Kueratkan genggaman pisauku. Lalu kubawa tubuhku keluar kamar. Kakiku melangkah mantap menembus lorong gelap mes yang sepi. Tak seperti biasanya. Tak ada lalu lintas manusia malam ini. Semesta telah menenggelamkan seluruh penghuni mes ke alam mimpi, mempersilahkanku bergerak maju tanpa ragu. Tepat di hadapan pintu kamar Bu Asri, aku berdiri. Ujung jariku mendorong daun pintu yang tak terkunci itu perlahan. Nampak di dalam keremangan itu, Bu Asri tidur di atas tikar, bersisihan dengan bangun anak balitanya.
Kedua kakiku melangkah mendekat. Di kejauhan, suara kereta malam datang mendekat. Gemuruhnya menyuarakan isi hatiku yang tak menentu. Di sela kegaduhan, suara anak itu kembali terngiang. Nyawa dibayar nyawa, nyawa dibayar nyawa, nyawa dibayar nyawa. Suara itu disahut dengan gema bisikan yang kudengar sore tadi. Permintaan yang dibisikkan dalam nada yang bengis di bawah siraman air hujan yang begitu deras. Seiring terus menggemanya suara bisikan itu, aku berjongkok mendekat ke atas bangun. Anak balita berwajah polos itu tetap terlelap tanpa menyadari keberadaanku. Begitu pilah pisauku terangkat, desisan bisik itu kembali mengemuka. Bunuh anak itu, bunuh anak itu, bunuh anak itu. Dalam satu tarikan nafas, leher balita itu kusembelih dengan brutal. Dan kisah ini pun selesai. Terima kasih buat Mas Wita Kartika. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Kesimpulannya yang teman-teman pasti tahu kan? Sesuatu yang dilakukan oleh tokoh utama ini seperti apa dan hasilnya seperti apa dan berakhirnya seperti apa? Sudah pada tahu kan? Ya, demikianlah bujukan dalam bisikan. Sebuah kisah dari Swita Kartika. Tony FS membacakannya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.